인도네시아 축구 팬들 잘 계십니까? 저는 잘 있습니다. 특별하게 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 카페 플러스 아람투아에서 3월 20일과 25일에 진행할 예정입니다. 그럼 그날까지 salam Garuda. Pengakuan mengejutkan pelatih Persis Solo usai Ramadan Sananta dipanggil timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Ikut terkesima dengarnya. Shin Tae-yong tiba-tiba muncul dan mengaku gini. Jelang timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi pertandingan penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Australia dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Allianz Stadium, Sydney. Sementara itu, duel menghadapi Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada 25 Maret 2025. Sementara itu, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan dukungannya kepada para pemain Garuda menjelang laga krusial melawan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara di Shin Tae-yong Football Academy, mantan pelatih timnas itu mengungkapkan rasa bangganya terhadap perkembangan timnas Indonesia dan menyatakan akan menyaksikan pertandingan tersebut bersama para supporter di Jakarta. Shin Tae-yong yang menangani timnas Indonesia sejak 2019 hingga 2024 mengaku masih memiliki kedekatan emosional dengan para pemain. Menurutnya, tim asuhan pelatih saat ini memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan di laga melawan Australia. Saya selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Mereka berkembang pesat dan semakin kuat. Melawan Australia bukan laga mudah, tetapi saya percaya para pemain akan memberikan yang terbaik. Saya berharap mereka bermain dengan hati dan percaya diri, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memberikan pesan motivasi kepada para pemain Indonesia. Ia menegaskan bahwa mentalitas dan semangat juang adalah kunci utama dalam menghadapi tim sekelas Australia. Jangan takut, hadapi dengan percaya diri. Saya yakin Indonesia bisa mencetak sejarah dan melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Tambahnya, tak hanya memberikan dukungan secara verbal, Shin Tae-yong juga berencana untuk menonton pertandingan ini langsung bersama para supporter di Indonesia. Menurut informasi yang beredar, ia akan hadir dalam acara nonton bareng nobar yang digelar di salah satu tempat di Jakarta. Saya ingin merasakan atmosfer luar biasa dari supporter Indonesia. Mereka selalu memberikan energi besar bagi tim. Saya akan bergabung dengan mereka untuk mendukung timnas secara langsung, kata Shin. Pengakuan mengejutkan Ong Kim Sui usai Ramadan Sananta dipanggil timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Sui, mengungkapkan karakter Ramadan Sananta yang terus berkembang, hingga dinilai bisa jadi kunci rahasia timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan kontra Bahrain pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi dua laga krusial, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia ini, Patrick Kluivert memanggil 27 pemain timnas Indonesia. Salah satu pemain yang dipanggil ke skuad Garuda yakni penyerang Persis Solo Ramadan Sananta. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sui menanggapi pemanggilan Ramadan Sananta ke timnas Indonesia ini jadi kesempatan yang bagus. Menurutnya, Ramadan Sananta merupakan salah satu pemain lokal yang layak memperkuat timnas Indonesia. Ini karena Ramadan Sananta menjadi salah satu pemain yang memiliki performa bagus di Liga 1. Bahkan ia juga menjadi salah satu penyerang yang memiliki waktu menit bermain lebih banyak dibandingkan pemain lain. Dari 3 pemain Liga 1 yang berposisi sebagai penyerang,
Sananta tercatat memiliki lebih banyak menit bermain. Mantan pemain PSIS Semarang ini tercatat tampil sebanyak 23 laga dengan 1.430 menit bermain, dan ia mencetak 4 gol serta 2 assist. Sedangkan untuk penyerang PSS Sleman Hoki Caraka baru bermain dalam 21 laga dengan 1.042 menit bermain, dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Sementara itu, untuk Septian Bagaskara tercatat tampil 26 caps bersama Dewa United, dengan 776 menit bermain. Menurut Ong Kim Swi, bukan perkara mudah buat Ramadan Sananta mendapatkan tempat utama di tim. Mantan pelatih timnas Malaysia itu mengungkapkan bahwa Sananta merupakan sosok pemain yang selalu bekerja keras. Selain itu, Ong Kim Swi juga membongkar karakter Sananta yang telah berkembang dengan baik, sehingga ia dinilai bisa menjadi kunci timnas Indonesia dalam laga berat melawan Australia dan Bahrain nantinya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa Sananta merupakan tipe penyerang yang sudah beradaptasi dengan peran modern. Menurutnya, apabila sebelumnya Sananta lebih dikenal sebagai striker yang hanya fokus di lini depan, saat ini di Persis Solo ia juga dituntut untuk membantu pertahanan tim. Sebelumnya yang saya lihat, Sananta merupakan penyerang yang selalu berada di posisi atas. Tapi di tim Persis Solo, Sananta juga diberi tugas untuk membantu bertahan, ujar Ong Kim Swi saat dihubungi Rabu, 12 Maret 2025 sore WIB. Dalam sepak bola modern, seorang penyerang tidak hanya fokus mencetak gol, tapi juga harus membantu dalam bertahan, ucapnya. Menurut Ong Kim Swi itu merupakan salah satu catatan bagus buat Sananta hingga akhirnya bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Mantan pemain PSM Makassar itu dinilai terus belajar dan beradaptasi dengan tugas bertahan yang diberikan. Untuk itu, Ong Kim Swi menilai bahwa apabila Sananta diberikan arahan yang tepat, ia bakal bisa menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia. Menurutnya, ini karena Sananta merupakan sosok yang mau belajar dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Ya, dia sedang belajar untuk melakukan itu. Saya percaya karena sebelumnya Sananta tidak banyak bertahan. Tapi, di Persis ketika saya tiba, cara permainan kami berbeda, kata Ong Kim Swi. Ketika Sananta diberi arahan, dia melakukannya. Tentu butuh waktu untuk berkembang, karena menjadi penyerang bukan hanya soal menyerang, tapi juga harus membantu tim saat bertahan, jelasnya. Jadi Sananta memiliki kriteria seperti itu. Dia masih perlu banyak belajar, tapi seperti yang saya katakan tadi, dengan sikap yang baik, dia bisa menjadi lebih baik. Ong Kim Swi percaya Sananta bakal bisa membantu timnas Indonesia nantinya, karena ia sosok pemain yang bisa menunjukkan kualitasnya. Ini karena Sananta selalu memanfaatkan kesempatan yang diberikan tim pelatih dengan baik, dan itu merupakan salah satu kunci untuk sukses. Oleh karena itu, dengan perkembangan tersebut, Sananta diharapkan bisa menjadi salah satu pemain yang membantu timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain nantinya. Kemampuannya dalam menyerang dan bertahan sudah diasah di klub, sehingga ini bisa jadi modal bagus tampil di level internasional nantinya.